يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil al-fatih lima uglika wa khatim lima sabaqa, nasir al-haqqi bil-haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmataka wa zakirna kullama nasina wa zakirna kullama nasina wa zakirna kullama nasina ya zal jalali wal ikram. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Ketua Pengadilan Agama Samarinda, yang kita muliakan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda, Bapak-bapak, Ibu Hakim yang kita muliakan, yang terhormat Bapak Sekretaris dan Bapak Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, Samarinda, seluruh pejabat fungsional maupun struktural, seluruh karyawan, karyawati, seluruh jamaah takmir Ramadan Musalla Al-Mizan Pengadilan Agama Samarinda, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur. Alhamdulillah, pada hari ini kita sehat walafiat, kembali bisa berada di tempat di Pengadilan Agama Samarinda, dan khususnya saat ini kita berada di Musalla Al-Mizan dalam rangka memeriahkan takmir Ramadan bulan puasa 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi, para keluarga, sahabat, tabi'in ila yaumiddin. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, kemarin saya sudah diberitahu oleh sekretaris bahwa hari ini jam 9 ada job, kata beliau. Saya sudah paham yang maksudnya. Ya, jadi kan kita memang sifatnya kultum aja ini, sebentar aja.
Insya Allah tidak terlalu lama ya. Suasana Ramadan ini sebenarnya bagi kita ini sudah tidak asing lagi ya. Karena mungkin sudah berpuluh-puluh kali sudah mengalami Ramadan selama kita hidup ini kan, jadi sudah biasa lah. Ceramah-ceramah itu sudah banyak yang kita dengar, banyak yang kita tahu bagaimana sebenarnya Ramadan itu ya. Barangkali sifatnya hanya mengulang-ulang aja saya ya. Nah, mohon maaf kalau saya ada yang terdamping dan sebagainya ya dengan ceramah-ceramah yang sudah pernah didengar ya. Ya itulah memang Ramadan itu kan itu aja yang yang perlu dibahas ya, sekitar hal-hal yang sudah ada ketentuannya begitu ya. Bulan Ramadan ini kan bulan yang selalu dinanti-nanti oleh umat muslim seluruh dunia ya. Bukan kita di Indonesia saja ya. Dan kita alhamdulillah di Indonesia ini agak lumayan ya puasanya ya. Kalau daerah yang kutub Eropa termasuk juga Amerika itu kan kalau karena musim apa namanya itu panas apa namanya itu ya. Itu kan katanya subuhnya cepat, kemudian maghribnya itu kan lambat. Jadi puasanya itu bukan 12 jam lagi, ada sampai 15 jam sebagainya. Jadi kita masih lumayan lah, standar aja kita di Indonesia ya. Saking rindunya kita dengan bulan Ramadan ini, sebelum beberapa bulan memasuki Ramadan kan kita sudah berdoa ya. Itu Ustadz Manap sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya, itu doa kita ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di Ramadan ya. Ya, jadi orang-orang yang kita rindukan, yang kita sering berdoa untuk ketemu dengan itu orang itu ya, sekarang sudah berada di kita ya. Jadi Dewi Fortuna emas yang kita rindukan beberapa lama sudah, beberapa bulan yang lalu, akhirnya ada di tempat kita. Maka sayang kalau kesempatan ini kita kita sia-siakan, tidak kita manfaatkan, tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita aja biasanya kalau membayangkan orang menantikan seseorang, aduh lamanya mudah-mudahan dia cepat datang, kemudian ketemu datang dia, bagaimana itu biasanya kan perlakuan kita. Jadi kira-kira bayangannya seperti itulah ya. Puasa Ramadan ini kan rujukannya itu tidak terlepas dari surah Al-Baqarah 183, 184, 185 itu ya, sekitar itu ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faman tata'wa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'malun. In kuntum ta'lamun. Kemudian syahrul Ramadan al-Haji itu selanjutnya. Itu Al-Baqarah 185 ya. Jadi sebenarnya Ramadan ini dengan kata-kata Al-Baqarah asyam itu ya. Kenapa bukan asaum? Itu kan ada maksud tersendiri dari ayat itu ya. Kenapa asyam? Kenapa bukan asaum ya? Karena ada target yang dicapai dari puasa itu sebenarnya. Ada ending terakhir yang harus kita bisa gapai dari hasil puasa Ramadan itu. Yaitulah la'allakum tattaqunnya itu ya. Jadi beberapa ahli, para ulama dan ahli itu kan menyebutkan bahwa kenapa asyam, kenapa enggak saum? Ya itulah karena puasa ini bukan sekedar menahan itu aja, menahan
makan dan minum, tetapi puasa itu adalah menahan yang bersifat fisik dan juga non fisik. Yang endingnya tadi adalah targetnya adalah lakum tattaqun itu. Kalau kita kembali kepada definisi puasa kan al-imsak anil akli wasyurbi wa jami'il mubtilat min tulu'il fajri ila ghurubi samsi. Jadi menahan makan dan minum dan sekalian yang membatalkan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi puasa ini kan sifatnya ubudiyah ya. Artinya ibadah mahbah yang sudah ditentukan seperti itu, yang seperti sholat, zakat dan sebagainya kan sudah ditentukan seperti itu. Jadi tidak bisa kita rekayasa, tidak bisa kita istilah sekarang itu di istilah sekarang ini kalau kita ada bikin temuan baru itu lupa saya istilahnya lah. Sering kita istilahnya di kantor kita ini inovasi. Jadi bisa diinovasi, puasa itu memang sudah begitu ditentukan sudah seperti itu. Kalau misalnya kita berpikir kenapa jadi siang, kalau malam malah enak. Kalau malam misalnya enak ya, tidur dingin dan sebagainya. Kok siang panas, siang kan kita kerja misalnya kan. Tidak bisa dibikin inovasi seperti itu atau ditambah bagaimana misalnya bisa ya. Begitulah sudah ketentuan yang ditentukan dan contoh-contoh yang telah diberikan ya. Jadi kita sifatnya ta'abudi ya. Sifatnya targetnya itu kepada ketakwaan ya. Takwa itu kan berarti orang ini beriman. Orang beriman itu adalah orang yang imtisalul awamir wajibun nawahi kan begitu. Orang yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Apa yang diperintahkan itu dikerjakan sudah ya. Dan kita tahu bahwa rahasia puasa itu kan banyak sekali ya bagi kita. Barangkali tidak terlalu panjang, mungkin sekitar itu aja. Jadi yang saya tambah sedikit, sekarang ini kan kita dalam kondisi zamannya kan beda sudah zaman dulu ya. Zamannya yang sudah zaman serba medsos, serba digital, ya serba gadget ya gitu. Jadi aktualisasi puasa itu bagaimana dikaitkan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Ya, kita kan kalau ketinggalan HP aja coba bagaimana ya. Pusing ya sekarang ketinggalan HP ya. Kalau bisa kita ambil gitu. Jadi tidak bisa kita sudah memisahkan dari HP itu ya. Dan dari HP itu kan barangkali kaitannya dengan badan kita itu dari mata, telinga, kemudian dari tangan, dari kaki, hati, pikiran itu semuanya terkait kan? Ya kalau kita mau HP itu. Nah oleh karena itu ada ulama juga yang mengatakan bahwa dalam jiwa kita ini kan ada jiwa ya, ada jiwa yang bagus, nafsu gitu ya. Ada nafsu yang bagus, ada nafsu yang tidak bagus. Ada nafsu amarah, ada juga nafsu lawamah, ada juga nafsu mulhamah ya. Mulhamah atau malhamah, ada nafsu mutmainnah ya. Nah, kalau nafsu amarah kan ini sudah jelas ini buruk orangnya ya. Artinya memang arah kegiatannya, perbuatannya itu hanya kepada yang sifat-sifatnya yang buruk, yang membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Itu kan amarah ya. Nah, ini kaitannya dengan kondisi sekarang ini. Kadang-kadang kita rasa penasaran ya. Penasaran kalau membuka HP itu, situs-situs itu kadang-kadang makanya kalau dia bisa menahan diri, penasaran dibuka. Setelah melihat dibuka kan kita lihat lagi mau tahu lagi ya dibuka lagi. Jadi macam-macam timbul ya dari medsos itu. Nah itu terkait dengan mata kita, dengan pikiran kita, dengan telinga kita, dengan semuanya terkait di situ ya yang berfungsi ini. Ya kalau misalnya zaman dulu juga dilarang juga kan mata dijaga juga ya, telinga dijaga juga. Tapi kan mungkin kita
mata melihat orang lewat dulu ada misalnya, atau melihat apa ya. Kalau ini sekarang kan kita di depan kita, di tangan kita sendiri. Ya. Jadi kalau terkait dengan nafsu amarah itu ya sudah ya, blok sudah ya, close sudah, semuanya dibuka, akhirnya timbul situs porno, kemudian ada mungkin ada situs judi online, kemudian ada situs apalagi ya, penjol, kemudian ada situs macam-macam yang menarik nafsu kita ya, nafsunya kan nafsu amarah kan. Kalau langsung berbuat langsung apa mengeksekusi apa yang kita lihat itu, akhirnya timbullah permasalahan, timbullah bermacam-macam kerusakan, kejahatan ya karena akibat daripada itu tadi. Kemudian ada juga yang namanya nafsu lawamah ya. Nafsu lawamah ini kan nafsu jahat juga sebenarnya. Tapi nafsu jahat ini ada apa namanya? Berebutan dengan yang jahat, dengan nafsu yang baik gitu. Kegiatan yang jahat, pikiran yang jahat dan pikiran yang bagus ada masuk. Tapi yang lebih kuat itu arahnya ke kejahatan. Akhirnya kalah, nafsu yang bagus ini kalah ya. Jadi dia lari ke kejahatan. Nah itu tadi, ini juga berbahaya ya. Akan membuat bermacam-macam permasalahan berikutnya ya, dan diantaranya dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Nah kemudian ada yang nafsu malhamah atau mulhamah ya, ini dari ilham ini. Nah ini juga terjadi kalau melihat satu buka konten, kita langsung kayaknya aja masalah konten-konten aja ya, bukan masalah di luar pada itu, karena kita kaitan ke gadget tadi ya. Nah itu kan ada perdebatan di dalam jiwanya, ada berebutan dalam dirinya. Tapi dia bisa berpikir dan itu tadi kan namanya mulhamah ya. Jadi mulhamah itu ada dapat ilham gitu ya, berpikir, kalau saya begini-begini, atau kalau saya lanjutkan membuka situs ini, atau kayak saya lanjutkan share hoax ini akan begini ya, sempat berpikir dia ya. Kemudian oleh karena itu maka nafsu jahatnya itu kalah. Jadi yang menang nafsu mulhamahnya itu. Nah ini dia bisa menahan diri, bisa berpikir kembali, menahan diri untuk tidak melanjutkan hal-hal yang sifatnya buruk dalam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dalam medsos yang dia buka itu ya. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya nafsu mutmainnah ya. Nafsu mutmainnah ini lawannya dari nafsu amarah ya. Nafsu yang baik, nafsu yang bagus. Nah, ini sudah kuat ini badannya, kuat sudah adanya jiwanya, kuat mentalnya, sehingga dia tidak terpengaruh. Nah, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Nah, oleh karena itulah maka aktualisasi nilai-nilai puasa itu harus kita wujudkan dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari, khususnya zaman sekarang ini ya, kita yang tidak bisa terlepas dari HP, gadget, kita harus bisa-bisa menahan diri, bisa-bisa menyadarkan diri, bisa-bisa mengevaluasi diri kita, agar kita jangan sampai kepada apa yang disebutkan di dalam apa itu namanya hadis ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'wal wal atas. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan nilai puasanya kecuali mendapatkan haus dan lapar dan haus. Oke lah kita berpuasa misalnya sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Oke, sah puasa sudah berarti kan. Karena puasa kita itu sudah gugur, bukan batal lagi, tapi sudah gugur kewajiban kita untuk berpuasa. Tapi apakah puasa kita diterima atau enggak? Nah itu yang kita tidak tahu. Makanya yang kita cuma hanya melihat apa indikasinya aja ya. Indikasi dalam kehidupan kita ya. Orang yang puasanya bagus, orang yang puasanya baik, itu kan yang menentukan diterima atau enggak kan Allah kan, kita cuma indikasi bisa kita lihat.
ya sejauh mana aktualisasi nilai puasa itu dalam kehidupannya. Mungkin dia orangnya bagus, puasa sesuai dengan anjuran ini, peningkatan ibadahnya lebih meningkat, baca Qurannya, kemudian amal sholatnya juga ya, wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian sedekahnya juga meningkat. Itu kan indikasi bahwa puasa itu baik, diterima. Tapi masalah diterima atau enggak itu kan masalah, itu kan yang menentukan Tuhan ya, Allah yang menentukan. Oleh karena itu puasa sekali lagi ini adalah tempat kita untuk melatih diri. Melatih diri tadi dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membatalkan puasa, untuk kita berhijrah kepada hal-hal yang lebih baik. Untuk kita agar kita menjadi hijrah kepada hal-hal yang membawa kita kepada keridhaan Allah, membawa kita kepada hal-hal yang ditargetkan sesuai dengan puasa itu. Oleh karena itulah maka puasa itu kan juga dinamakan madrasah, tempat melatih diri, tempat belajar, tempat evaluasi diri kembali ya. Ya, al-imsak, menahan diri ya. Kita menahan, sebenarnya kita mau makan ya, biasa kebiasaan kita makan. Kenapa tidak boleh makan? Itu kan menahan. Kita dilatih untuk menahan, untuk tidak makan pada saat-saatnya kita saat makan. Dan makanan yang kita makan itu adalah makanan kita sendiri, makanan yang halal dan sebagainya. Nah, itu namanya menahan diri, untuk melatih diri. Ramadan inilah yang menjadi salah satu tempat untuk melatih diri itu ya. Ya. Kenapa kita harus tidak makan dan tidak minum? Nah, ini kan hikmah yang lain di situ, sebagaimana pernah kita dengar banyak di penceramah-penceramah itu adalah kita akan timbul rasa solidaritas sesama manusia dalam pergaulan sosial, membantu, memberikan hal-hal yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang masih kategori miskin dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka yang terakhir, apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan itu menjadikan kita lebih lebih percaya diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik untuk selanjutnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka kita akan menjadi orang yang fitrah dan kita akan menjadi orang yang bersih. Oleh karena itu wajar kalau tinggal berapa hari lagi ya, sekitar setengah bulan lagi kita akan menghadapi Idul Fitri. Di sanalah kita menyempurnakan kefitrahan kita itu dengan cara bermaaf-maafan, dengan cara mengunjungi, dengan silaturahmi dan sebagainya. Akhirnya lengkaplah sudah kefitrahan diri kita itu dengan Allah dan dengan sesama manusia. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita tetap diberikan karunia oleh Allah untuk bisa mawas diri, untuk bisa menahan diri, untuk bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Ramadan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pribadi maupun tetangga kita maupun keluarga kita, agar kita sama-sama bisa menjadi apa yang ditargetkan dalam ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin banyak kegiatan yang lain ya. Makanya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Barangkali ceramahnya tidak sistematis. Namun saya berharap ini sebagai nasihat terutama bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.